Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah terbentuknya ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan sebuah organisasi kawasan yang menjadi wadah kerjasama antara 10 negara di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN yang saat ini masih aktif adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) dirintis oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Titik mula peringatan sejarah berdirinya ASEAN ditandai dengan dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Sekretariat ASEAN dibentuk pada 24 Februari 1976 dan berkedudukan di Jakarta. Hartono Rekso Darsono dari Indonesia didapuk sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen ASEAN pertama. Siapa saja pendiri ASEAN? ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan diwakili oleh 5 wakil negara dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik; yang kedua, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak; yang ketiga, Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos; yang keempat, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam; yang kelima, Menteri Luar Negeri Thailand, Thanat Khoman. Kelima wakil negara dari Asia Tenggara tersebut menandatangani Deklarasi ASEAN atau The ASEAN Declaration atau lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Apa tujuan ASEAN? Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah: yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, 5 negara ikut bergabung dengan ASEAN. Mereka adalah Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999. Apa arti lambang ASEAN? Kalian bisa lihat di gambar ini adalah lambang ASEAN. Arti warnanya adalah
Biru mengartikan keamanan dan kestabilan, merah semangat dan dinamisme, kuning kemakmuran, putih ketulenan atau kesucian. 10 tangkai padi mengartikan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat, sekaligus 10 anggota ASEAN. Bulatan artinya kesatuan ASEAN. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama kali diadakan pada tahun 1976 di Bali. Dalam KTT perdana ini, ASEAN menyatakan kesiapan untuk mengembangkan hubungan bermanfaat dan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara. Berbagai bentuk kerjasama pun terjalin, termasuk dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, dan lainnya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.